Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita latihan soal kembali. Nomor 1. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru harus memungkinkan anak tunarungu memperoleh pengalaman auditif maupun situasi secara utuh dapat terjadi apabila guru mendorong siswa untuk melibatkan semua pengalaman pengindraannya secara terpadu dalam memahami sebuah konsep. Pernyataan ini menunjukkan prinsip belajar A. Individual, B. Kekonkretan, C. Totalitas, D. Aktivitas mandiri. Silakan yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Totalitas. Adapun penjelasannya, prinsip totalitas. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru harus memungkinkan anak tunarungu memperoleh pengalaman auditif maupun situasi secara utuh. Hal ini dapat terjadi apabila guru mendorong siswa untuk melibatkan semua pengalaman pengindraannya secara terpadu dalam memahami sebuah konsep. Multisensory approach atau FACT, PAKT, yaitu penggunaan semua indera yang masih berfungsi secara menyeluruh mengenai suatu objek. Anak harus memanfaatkan pendengarannya untuk mengenali suara burung. Pengalaman anak mengenai burung akan menjadi luas, utuh, dan mendalam, manakala seluruh indera dilibatkan, daripada anak yang hanya menggunakan satu inderanya. Nomor 2, pendekatan multisensori atau FACT approach, visual, auditory, kinestetik, taktil, merupakan dasar dalam menerapkan prinsip A. Aktivitas mandiri, B. Totalitas, C. Individual, D. Kekonkretan. Yang mana teman-teman? Ya, tadi sudah dijelaskan di sebelumnya yaitu totalitas ya teman-teman. Adapun penjelasannya, prinsip totalitas, strategi pembelajaran yang dilakukan guru harus memungkinkan anak tunarungu memperoleh pengalaman auditif maupun situasi secara utuh. Hal ini dapat terjadi apabila guru mendorong siswa untuk melibatkan semua pengalaman pengindraannya. Nah, secara terpadu dalam memahami sebuah konsep multisensory approach atau FACT, visual, auditory, kinestetik, dan taktil. Nomor 3. Suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien adalah merupakan definisi A. Pendekatan, B. Strategi, C. Metode, D. Teknik. Suatu kegiatan pembelajaran. Apa teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Strategi. Adapun penjelasannya menurut Kemp tahun 1990 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nomor 4.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan guru pada saat pembelajaran adalah kecuali A. Biasakan anak untuk melihat wajah pembicara. B. Kurang level suara di dalam ruangan kelas. C. Mendemonstrasikan aktivitas. D. Posisikan anak berjejer ke belakang. Yang mana teman-teman yang bukan? Tentu jawabannya sudah jelas ya teman-teman. Yang D, yang bukan ya. Nah, kita analisis satu-satu. Yang A, biasakan anak untuk melihat wajah pembicara, ini betul. Kurangi level suara di dalam ruangan kelas, ya. Lalu mendemonstrasikan aktivitas. Jadi kecuali adalah D, posisikan anak berjejer ke belakang. Nah, selama kegiatan belajar, adapun yang guru lakukan, seharusnya guru berusaha menggunakan mimik atau ekspresi wajah, gesti yang dapat mempermudah proses komunikasi dengan siswa. Lalu guru berusaha menggunakan media komunikasi oral, isyarat, atau CB, atau gabungan, atau komunikasi total, sesuai kebutuhan siswa. Lalu guru berbicara dengan ucapan jelas di tempat yang terang. Lalu guru memilih metode pengajaran untuk membantu mempercepat proses penguasaan materi, dialog atau percakapan, demonstrasi, pemberian tugas, dan dramatisasi. Lalu guru memanfaatkan alat peraga untuk memperjelas pemahaman materi dan memanfaatkan modalitas reseptor atau alat indera multisensori fakti anak. Nomor 5. Mengatur formasi tempat duduk berbentuk setengah lingkaran agar dapat saling membaca ujaran merupakan strategi pembelajaran A. Pada saat pembelajaran, B. Pada saat kegiatan awal, C. Pada saat apersepsi, D. Pada saat evaluasi. Pada saat kapan, teman-teman? Ya, tentu pada saat kegiatan awal. Penjelasannya sebelum kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru mengecek fungsi alat bantu dengar. Yang kedua, guru mengatur formasi tempat duduk anak berbentuk setengah lingkaran agar dapat saling membaca ujaran. Lalu guru memposisikan tempat duduk atau berdiri agar semua siswa dapat membaca ujaran guru. Di sini keterarah wajahan dan keterarah suaraan. Nomor 6. Berikut ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran BKPBI. Kecuali A. Gradasi pendengaran, B. Jenis ketunarunguan, C. Harapan orang tua siswa, D. Peristiwa terjadinya ketunarunguan. Yang bukan. Silakan apa teman-teman? Tentu harapan orang tua siswa ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu gradasi, jenis ketunarunguan, dan terjadinya ketunarunguan. Jadi jawaban yang kecuali adalah C, harapan orang tua siswa. Nomor 7, manfaat yang akan diperoleh ketika guru menerapkan prinsip sibernitas dalam pembelajaran BKPBI adalah A. Pemahaman anak tentang bunyi terpadu dengan gerak dan irama. B. Anak menjadi kaya pengalaman tentang bunyi. C. Pembelajaran menjadi menyenangkan. D. Guru dapat menggunakan lingkungan belajar secara efektif. Sibernitas itu antara bunyi, gerak, dan irama ya teman-teman. Tentu jawabannya adalah A. Pemahaman anak tentang bunyi terpadu dengan gerak dan irama. Nomor 8. Pembelajaran BKPBI pada akhirnya harus terkait dengan pengembangan bahasa anak tunarungu dalam setiap mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini terkait dengan prinsip A. Komprehensif, B. Terpadu, C. Kontras, D. Individualitas. Kita analisis di sini ada kata-kata harus terkait, berarti terpadu ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Terpadu. Adapun penjelasannya, bentuk pengembangan dari pembelajaran pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama atau PKPBI pada anak tunarungu pada akhirnya akan terpadu dalam berbagai aktivitas anak tunarungu di lingkungan sekitar. Nomor 9,
teknik-teknik yang dapat dilakukan guru PKPBI adalah kecuali A. Teknik latihan prabicara, B. Teknik penggemblengan intonasi, C. Teknik latihan pernafasan, D. Teknik pengembangan. Kecuali prabicara ini ada ya teman-teman, penggemblengan intonasi ini ada, pernafasan, nah ini tidak ada ya, adanya teknik pengembangan. Jadi jawaban yang kecuali yaitu C, teknik latihan pernafasan. Nah itu memangnya untuk olahraga kan bukan ya teman-teman. Oke, adapun penjelasannya untuk itu guru perlu memahami teknik-teknik. Yang pertama latihan prawicara, yang kedua teknik pembentukan fonem, yang ketiga teknik penggemblengan intonasi atau irama, dan yang keempat teknik pengembangan. Ada 4 teknik: prawicara, fonem, penggemblengan, dan pengembangan. Nomor 10. Latihan mendengar sebaiknya dilakukan secara bersamaan dengan latihan wicara. Pernyataan ini dikemukakan oleh A. Van Uden, B. Lenswijk, C. Hyde, D. Montessori. Yang mana teman-teman ini ada materinya ya, silakan cek di video saya yang tunarungu menurut para ahli. Nah itu jawabannya adalah C ya teman-teman, Hyde. Nah Hyde mengatakan latihan mendengar sebaiknya dilakukan secara bersamaan dengan latihan wicara. Nomor 11. Dalam pembelajaran BKPBI dikenal ada latihan deteksi, diskriminasi, identifikasi, dan komprensi. Hal ini mengandung makna bahwa prinsip pembelajaran BKPBI bersifat A. Terstruktur, B. Terarah, C. Terencana, D. Original. Yang mana teman-teman? Tentu sudah jelas jawabannya adalah terstruktur ya teman-teman, A. Adapun penjelasannya, ada banyak latihan yang dapat diberikan kepada anak tunarungu yang didasarkan kepada materi BPBI yang dipandang sebagai suatu seri latihan yang berstruktur, meliputi latihan deteksi, diskriminasi, pengenalan, dan pemahaman bicara atau bunyi bahasa. Didik ya teman-teman, deteksi, diskriminasi, identifikasi, dan komprensi. Nomor 12, teknik latihan pembentukan fonem lebih ditekankan kepada A. Vokal konsonan semikonsonan, B. Vokal konsonan diftong, C. Vokal konsonan titik artikulasi, atau D. Vokal konsonan. Tentu jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, vokal konsonan. Nah, teknik latihan pembentukan fonem meliputi teknik pembentukan fonem vokal dan konsonan. Kalkon, vokal konsonan. Nomor 13, latihan ini ditujukan untuk membentuk kesadaran bahwa pada akhirnya bunyi yang didengar atau dirasakan oleh anak tunarungu dapat dipadukan dengan irama. Latihan ini merupakan tujuan A. Latihan pengemblengan intonasi, B. Latihan pengembangan, C. Latihan prawicara, atau D. Latihan pembentukan fonem. Silakan yang mana teman-teman? Ya, yaitu jawaban yang tepat adalah latihan penggemblengan intonasi. Adapun penjelasannya, latihan pembentukan penggemblengan dan pembentukan penyadaran irama atau aksen pada tunarungu merupakan kegiatan lanjutan dari latihan prawicara dan pembentukan fonem. Latihan ini ditujukan untuk membentuk kesadaran bahwa pada akhirnya bunyi yang didengar atau dirasakan oleh anak tunarungu dapat dipadukan dengan irama. Dalam konsep lainnya dapat dikembangkan bahwa bunyi atau simbol-simbol bahasa yang didengar dan kemudian dikomunikasikan harus mengikuti aksen atau intonasi tertentu. Nomor 14, tujuan teknik latihan prawicara adalah A. Membentuk kesadaran bunyi, B. Mengkondisikan kesiapan mental, fisik, dan psikologis anak untuk memasuki dunia komunikasi verbal, C. Memberikan umpan balik kepada anak untuk memperbaiki bicara,
D. Melatih kepekaan pendengaran anak. Nah, ini ada prawicara. Kan sebelum bicara kita harus mengkondisikan kesiapan mental, fisik, psikologis sebelum anak memasuki dunia komunikasi verbal ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, teknik latihan prawicara ditujukan untuk mengkondisikan kesiapan mental, fisik, dan psikologis anak tunarungu untuk memasuki dunia komunikasi verbal. Dalam tahapan ini, guru melakukan serangkaian aktivitas seperti keterarahwajahan, keterarahsuaraan, dan pelemasan organ bicara. Nomor 15, upaya atau langkah untuk mengembangkan kesadaran atau kemampuan anak tunarungu untuk memiliki kebiasaan dalam mempersepsi bunyi-bunyian dan menggunakannya sebagai sarana berkomunikasi di lingkungan yang lebih luas, merupakan tujuan dari latihan. A. Teknik pengemblengan intonasi. B. Teknik latihan prawicara. C. Teknik pembentukan fonem. Atau D. Teknik pengembangan. Nah, untuk di lingkungan yang lebih luas, tentu teknik pengembangan ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Teknik pengembangan. Adapun penjelasannya, ada banyak latihan yang dapat diberikan kepada anak tunarungu yang didasarkan kepada materi BPBI. Dipandang sebagai suatu seri latihan yang terstruktur, meliputi latihan deteksi, diskriminasi, pengenalan, dan pemahaman bicara atau bunyi bahasa. Didik ya teman-teman, deteksi, diskriminasi, identifikasi, dan komprehensi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.